Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karmeliana dengan NIM 2030801073 akan mempresentasikan hasil yang saya ingin paparkan tentang keracunan makanan atau disebut juga food poisoning yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi pangan. Di sini saya membagi 3 sub pokok bahasan dari keracunan makanan itu sendiri. Yang pertama ada definisi keracunan makanan, yaitu pengertian dari keracunan dan makanan itu. Lalu yang kedua itu penyebab dan faktornya secara biologis maupun kimiawi, dan gejala klinis, yaitu tanda dan gejala keracunan makanan. Pada keracunan makanan, untuk definisi keracunan ini adalah suatu keadaan darurat yang dapat merusak sel dan sebagian fungsi tubuh akibat masuknya suatu zat atau makanan yang mengandung racun, yaitu berasal dari bahan beracun yang terbentuk akibat pembusukan makanan dan bakteri. Sedangkan makanan itu adalah hasil suatu proses pengolahan bahan pokok yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ini diperoleh dari pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Jadi dapat disimpulkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 bahwa keracunan makanan itu adalah suatu gangguan yang disebabkan karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Adapun penyebab dari keracunan makanan ini secara kimiawi, saya mengangkat kasus penyakit Minamata yang terjadi di sekitar Teluk Minamata, Jepang tahun 1953. Ini disebabkan oleh bahan kimia air raksa atau Hg yang dihasilkan dari fungisida dan industri plastik yang dibuang di sekitar teluk. Lalu masyarakat mengonsumsi ikan dan kerang yang ada di pinggir tersebut sehingga terpapar dalam jangka waktu yang lama. Ini menimbulkan penyakit Minamata tersebut di sekitar Teluk Minamata, Jepang. Di sini saya dari sumber indozone.id tahun 2002, pada gambar tersebut ada anak yang mengalami penyakit dengan mata menjulang, lalu juga ada kaki dan tangannya yang terbengkok. Ini disebabkan oleh penyakit Minamata tersebut, sehingga ia mengalami kelumpuhan total dan tidak bisa mengendalikan sarafnya. Lalu ada juga terdapat di kasus Indonesia, terdapat biskuit beracun pada tahun 1992 yang diakibatkan penambahan kandungan sodium nitrat yang berlebihan dalam biskuit. Lalu nitrat ini dapat menyebabkan keracunan pada anak-anak hingga dewasa. Bentuk kalium atau natrium ini juga sebagai bahan pengawet yang selalu dipakai seperti mengawetkan daging dengan mencegah pertumbuhan kuman yang bisa hidup tanpa oksigen atau anaerob, dan juga dipakai untuk pengolahan kue. Adapun beberapa zat yang selain nitrat ini adalah zink, biasanya itu pada peralatan dapur dan mengalami reduksi bila terkena bahan makanan yang bersifat asam. Lalu insektisida, ini terjadi pada makanan yang mengandung residu pestisida seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu kadmium, yaitu kasusnya seperti zins ini, yang bisa mengalami reduksi bila terkena bahan makanan yang bersifat asam. Yang terakhir itu ada antimonium, ini dilapisi dengan email kelabu purahan seperti kemasan air minum atau kemasan air isi ulang seperti galon. Sedangkan secara biologis, ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri yang telah mengalami penguraian dapat menyebabkan sakit hingga kematian. Lalu bakteri ini tumbuh dalam makanan dan mengubah makanan tersebut menjadi zat organik yang berkurang energinya. Adapun jenis-jenis bakteri yang saya paparkan di sini, yaitu bakteri Bacillus thermophilus, ada Bacillus coagulans, dan Clostridium thermosaccharicum. Ini terdapat pada bahan pangan kacang polong, jagung, makanan bayi, dan daging. Dan ada juga C. sporogenus, C. putrefaciens, dan C. botulinum. Ini ada di jagung, daging unggas, dan ikan. Dan yang terakhir itu ada C. pastorianum dan C. butyricum. Ini terdapat pada buah-buahan tomat seperti tomat, tanas, dan buah pir. Lalu ada terdapat faktor-faktor dari keracunan makanan tersebut, ini yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam pangan, baik itu bersifat fisik, kimia, ataupun biologis, yang meliputi faktor intrinsik atau faktor dalamnya yang berupa sifat fisik, kimia, dan struktur yang dimiliki oleh bahan pangan tersebut,
yaitu kandungan nutrisi, pH, senyawa, mikroba. Sedangkan faktor ekstrinsiknya itu faktor luarnya yang juga kondisi dari lingkungan pada penanganan dan penyimpanan bahan pangan tersebut, yaitu seperti suhu, kelembapan, susunan gas di atmosfer. Lalu ada juga faktor implisitnya. Ini berupa sifat-sifat yang dimiliki oleh mikroba itu sendiri. Lalu terakhir itu ada faktor pengolahannya, yaitu dikarenakan perubahan mikroba awal sebagai akibat pengolahan bahan pangan, misalnya pemanasan, pendinginan, radiasi, dan penambahan bahan pengawet. Sedangkan untuk penyebab gugusan makanan ini yang disebabkan oleh bakteri adalah incipient spoilage, yaitu kemasan yang seringkali dibiarkan terlalu lama sebelum disterilisasi. Lalu kontaminasi setelah pengolahan. Ini terjadi dikarenakan adanya kebocoran kemasan yang disebabkan oleh penutupan kurang sempurna, kerusakan kemasan, atau air pendingin yang terkontaminasi dalam jumlah besar. Lalu ada kurangnya cukup pemanasan atau under process, yaitu pemanasan yang tidak cukup yang diakibatkan oleh tidak diikuti waktu atau suhu yang sudah ditentukan. Dan terakhir adalah kerusakan termofilik. Ini jika proses pendinginan setelah proses sterilisasi terlalu lambat atau produk disimpan di suhu penyimpanan di atas normal, yang mana bakteri itu dapat tumbuh, maka makanan kemasan dapat rusak oleh bakteri termofilik tersebut. Ada 3 hal penyebab kerusakan makanan, menurut Jay tahun 2000 dan Ray tahun 2004, yakni suhu yang tidak cukup dingin setelah proses sterilisasi atau disimpan pada temperatur tinggi, sehingga ini mengakibatkan memberikan kesempatan thermophilic spore colony bacteria yang berkecambah dan tumbuh. Lalu suhu pemanasan tidak cukup tinggi sehingga memberikan kesempatan pada bakteri yang tergolong mesofilik yang hidup pada suhu 25 hingga 40 derajat Celcius. Ini bertahan dan selanjutnya dapat tumbuh. Lalu yang kemudian itu adanya kebocoran wadah yang memungkinkan mikroba ini dapat tumbuh dan masuk ke dalam wadah. Ada juga gejala dari keracunan makanan tersebut. Menurut Lorong dan Wheeler tahun 2020, yaitu masalah penglihatan. Ini gejala botulisme yang secara umum dikenali dengan penglihatan buram atau berbayang. Lalu kelopak matanya itu tampak menurun. Dan kemudian ada perubahan yang signifikan pada sistem syaraf. Ini terdapat gejala kelemahan otot, berbicara cadel, dan kesulitan menelan yang diakibatkan bakteri penyebab botulisme. Lalu ketika botulisme itu menyerang saraf, akan melemahkan tonus otot di seluruh tubuh, dimulai dari bahu, lengan, paha, betis, dan berakhir di kaki. Jika kelemahan otot ini diabaikan dan botulisme tidak diobati, maka dapat mengalami kelumpuhan. Dan terakhir ada mulut dan saluran pencernaan. Ini seperti gejala mual, muntah, dan sakit perut, yaitu semua makanan ini harus dikonsumsi dengan benar-benar bersih. Jadi dipilih dari bahan yang terjamin kualitasnya dan dimasak sampai matang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.